Pernahkah kamu merasa semakin keras berusaha untuk fokus, semakin sulit justru untuk berpikir jernih? Atau mungkin kamu sering mendapat kritik karena kurang perhatian, meskipun sebenarnya kamu sudah mencoba sebaik mungkin? Jika iya, bisa jadi ini bukan salahmu, melainkan kerja otakmu yang berbeda dari orang lain. Dalam video ini, kita akan mengungkap misteri di balik gangguan defisit perhatian (AD) dan bagaimana korteks prefrontal berperan dalam fokus, konsentrasi, serta pengendalian impuls. Simak sampai akhir, karena ada strategi menarik yang bisa membantu kamu atau orang terdekat mengatasi tantangan ini. ADD terjadi akibat disfungsi neurologis pada korteks prefrontal. Seperti yang telah saya sebutkan, ketika penderita ADD mencoba berkonsentrasi, aktivitas PFC menurun alih-alih meningkat, seperti yang terjadi pada otak normal subjek kelompok kontrol. Dengan demikian, penderita ADD menunjukkan banyak gejala yang dibahas dalam bab ini, seperti pengawasan internal yang buruk, rentang perhatian yang pendek, mudah teralihkan, disorganisasi, hiperaktif, meskipun hanya setengah dari penderita ADD yang hiperaktif, masalah pengendalian impuls, kesulitan belajar dari kesalahan masa lalu, kurangnya pemikiran ke depan, dan penundaan. AD telah menjadi minat khusus saya selama 15 tahun terakhir. Perlu dicatat, 2 dari 3 anak saya memiliki gangguan ini. Saya memberitahu orang-orang bahwa saya tahu lebih banyak tentang ADD daripada yang saya inginkan. Melalui penelitian SPECT yang dilakukan di klinik saya, bersama dengan pencitraan otak dan kerja genetik yang dilakukan oleh orang lain, kami telah menemukan bahwa AD pada dasarnya adalah kelainan PFC yang diwariskan secara genetik, sebagian disebabkan oleh kekurangan neurotransmitter dopamin. Berikut ini adalah beberapa karakteristik umum ADD yang berhubungan secara jelas gangguan ini pada prefrontal cortex. Semakin keras Anda mencoba, semakin buruk hasilnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa semakin banyak orang dengan ADD mencoba berkonsentrasi, semakin buruk keadaan yang mereka alami. Aktivitas di prefrontal cortex justru menurun, bukannya meningkat. Ketika orang tua, guru, supervisor, atau manajer menempatkan lebih banyak tekanan pada seseorang dengan ADD untuk berprestasi, ia seringkali menjadi kurang efektif. Terlalu sering ketika ini terjadi, orang tua, guru, atau bos menafsirkan kinerja yang menurun ini sebagai pelanggaran yang disengaja, dan masalah serius pun muncul. Seorang pria dengan ADD yang saya tangani mengatakan kepada saya bahwa setiap kali bosnya memberikan tekanan kuat padanya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, kinerjanya menjadi jauh lebih buruk, meskipun ia benar-benar berusaha untuk melakukannya dengan lebih baik. Meskipun benar bahwa hampir semua dari kita berkinerja lebih baik dengan pujian, saya telah menemukan bahwa itu penting bagi orang dengan ADD. Ketika bos mendorongnya untuk melakukan yang lebih baik dengan cara yang positif, ia menjadi lebih produktif. Dalam mengasuh, mengajar, mengawasi, atau mengelola seseorang dengan ADD, jauh lebih efektif untuk menggunakan pujian dan dorongan daripada tekanan. Orang dengan ADD paling baik dalam lingkungan yang sangat menarik atau merangsang dan relatif santai. Rentang perhatian yang pendek merupakan ciri khas gangguan ini. Orang dengan ADD mengalami kesulitan mempertahankan perhatian dan upaya dalam jangka waktu yang lama. Perhatian mereka cenderung teralih, dan mereka sering tidak fokus, memikirkan atau melakukan hal-hal lain selain tugas yang sedang dikerjakan. Namun, salah satu hal yang sering mengecoh dokter yang tidak berpengalaman yang menilai gangguan ini adalah bahwa orang dengan ADD tidak memiliki rentang perhatian yang pendek untuk segala hal. Seringkali orang dengan ADD dapat memperhatikan dengan baik hal-hal yang baru, unik, sangat merangsang, menarik, atau menakutkan. Hal-hal ini memberikan rangsangan intrinsik yang cukup sehingga mengaktifkan PFC sehingga orang tersebut dapat fokus dan berkonsentrasi. Seorang anak dengan ADD mungkin melakukannya dengan sangat baik dalam situasi 1 lawan 1 dan benar-benar hancur di kelas yang berisi 30 anak. Anak saya yang menderita ADD misalnya, dulu membutuhkan waktu 4 jam untuk mengerjakan pekerjaan rumah selama setengah jam, seringkali keluar dari tugas.
Namun, jika Anda memberinya majalah stereo mobil, dia akan segera membacanya dari awal hingga akhir dan mengingat setiap detail kecil di dalamnya. Orang dengan AD memiliki masalah jangka panjang dalam memperhatikan hal-hal yang biasa, rutin, sehari-hari seperti pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, tugas, atau dokumen. Hal-hal yang biasa saja itu mengerikan bagi mereka, dan itu bukanlah pilihan. Mereka butuh kegembiraan dan ketertarikan untuk menjalankan fungsi PFC mereka. Banyak pasangan dewasa mengatakan kepada saya bahwa di awal hubungan mereka, pasangan dengan ADD dewasa dapat memperhatikan orang lain selama berjam-jam. Rangsangan cinta baru membantunya untuk fokus. Namun, saat kebaruan dan kegembiraan hubungan mulai memudar, seperti yang terjadi pada hampir semua hubungan, orang dengan ADD mengalami kesulitan untuk memperhatikan dan kemampuannya untuk mendengarkan pun menurun. Bayangkan jika kamu bisa memahami cara kerja otakmu sendiri dan menemukan metode terbaik untuk meningkatkan fokus serta produktivitas, tanpa stres berlebihan. Semua jawabannya ada dalam e-book eksklusif Otak dan Perilaku Manusia, di mana kita membahas bagaimana otak bekerja, termasuk gangguan ADD, pengaruh korteks prefrontal, dan solusi ilmiah untuk mengatasinya. Klik link di deskripsi dan dapatkan wawasan berharga yang bisa mengubah cara kamu berpikir tentang otak dan perilaku manusia. Dapatkan e-booknya sekarang dan mulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya tentang otak dan perilaku manusia.